Hello guys, we're from Group 6 Intel Fun and we're here to explain to you about halogen. Let's go. Halogen berasal dari kata halogen yang dalam bahasa Yunani artinya pembentuk garam. Dinamakan halogen karena unsur-unsur halogen sangat mudah membentuk garam akibat reaktivitasnya yang sangat tinggi. Unsur-unsur halogen terdapat pada golongan 7A pada tabel periodik unsur. Wujudnya berbeda-beda, namun ciri khas dari seluruh unsur halogen adalah baunya yang menyengat. Guys, the first element in the halogen group is fluor. And do you know that fluor is the most reactive non-metal from all the atoms in the periodic table? Why is that? And what are the other facts of fluor? Let's find out. Nah, fluorin pertama kali ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang ahli mineral Jerman yang bernama Agricola. Dia menemukannya dalam bentuk senyawa yang disebut fluorid. Kata fluorin berasal dari kata fluer dalam bahasa Latin yang artinya mengalir. Hal ini karena fluorid pada saat itu digunakan sebagai flux untuk peleburan logam. Nah, hingga pada tahun 1771, Scheele mencoba mengisolasi fluorin dari asam fluorid atau HF. Namun ia gagal karena fluorin terlalu beracun. Bertahun-tahun banyak ilmuwan mencoba hal yang sama, namun semuanya gagal karena alasan yang sama, yaitu fluorin terlalu beracun. Hingga pada tahun 1886, Moissan berhasil mengisolasi fluorin atau F2 dari asam fluorid atau HF menggunakan elektrolisis. Ia pun diberi penghargaan Nobel pada tahun 1906 akibat penemuannya ini. Berikut adalah sifat-sifat dasar dari fluorin. Simbolnya F, nomor atomnya 9, dan massa atom relatifnya 19. Periode kedua dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p5. Sehingga elektron valensinya 7, yaitu 2s2, 2p5. Nah, dari sini dia hanya butuh satu elektron saja untuk memenuhi kaidah oktet, sehingga dia menjadi unsur paling reaktif untuk kelas non-logam. Wujudnya pada suhu kamar adalah gas diatomi dengan bau yang menyengat dan warnanya kuning pucat. Titik leleh dari fluorin adalah negatif 219,6 derajat Celcius dan titik didihnya negatif 188,1 derajat Celcius. Massa jenisnya 1,696 gram per liter pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Dia sedikit larut dalam air dan membentuk HF dan O2. Daya oksidasinya sangat kuat, lebih kuat dari O2 dan Cl2. Saat dinyalakan, fluorin biasanya berwarna putih hingga kuning pucat. Bila digunakan sebagai oksidator, logam seperti besi, tembaga, atau aluminium terbakar dengan nyala kuning terang, sedangkan hidrogen dan senyawa organik akan terbakar dengan nyala biru pucat hingga kuning. Fluorin sangat reaktif. Dia bahkan dapat bereaksi dengan gas mulia seperti kripton dan xenon dalam kondisi tertentu. Fluorin dapat bereaksi dengan hidrogen, dengan air, dengan logam alkali, dengan silikon dioksida atau kaca, dengan karbon, dan gas mulia pada tekanan tinggi. Nah, untuk manfaat dari fluorin sendiri, itu ada banyak. Salah satunya adalah penggunaan fluorin pada gas CFC atau freon di AC dan kulkas. Gas ini bisa dimanfaatkan sebagai pendingin pada alat-alat elektronik tersebut. Fluorin juga digunakan dalam produk pasta gigi karena kandungan fluorin dapat mencegah karies gigi. Namun, dari manfaat-manfaat tersebut juga ada dampak dari fluorin, terutama wujud gasnya yang sangat toksik sehingga bisa menyebabkan iritasi pada paru-paru, kulit, mata, hingga menyebabkan kematian. Nah, penggunaan freon atau gas CFC yang berlebihan juga dapat berakibat fatal karena gas tersebut merupakan salah satu gas rumah kaca. Sehingga jika penggunaannya terlalu berlebihan, itu akan menyebabkan kondisi yang lebih buruk untuk pemanasan global. Klorin. Teman-teman tahu tidak? Klorin ini merupakan sebuah unsur halogen
atau 7A yang sifatnya itu sangat korosif sekali. Namun uniknya, unsur klorin ini dapat ditemukan di tubuh kita. Tepatnya di mana ya? Ada di lambung, yakni asam lambung. Kira-kira apa lagi sih hal menarik seputar klorin? Yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi guys, pada awalnya klorin ini ditemukan pada tahun 1774 oleh Carl Wilhelm. Nah, uniknya pada saat penemuan ini, Carl Wilhelm itu malah mengira si klorin ini itu sebagai sebuah senyawa, bukan sebagai sebuah unsur. Nah, si senyawa ini kemudian diberi nama oleh Wilhelm sebagai asam muriat terflogiston. Kemudian pada tahun 1810, seorang pemuda, seorang kimiawan bernama Sir Humphrey Davy mengidentifikasi bahwa si asam muriat ini itu ternyata sebuah senyawa murni yang berdiri sendiri, layaknya unsur-unsur lainnya, yang kemudian ia beri nama klorin, berasal dari bahasa Yunani, yakni kloros, yang merujuk pada warna dari si klorin ini sendiri, yakni berwarna kuning kehijauan. Sifat kimia klorin. Klorin memiliki nomor atom 17 dengan massa relatif sekitar 35,5 gram. Ia memiliki konfigurasi elektron berupa 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Atau dalam bentuk sederhananya dapat dinyatakan sebagai neon 3s2 dan 3p5. Klorin memiliki 7 elektron valensi sehingga sangat reaktif dan mudah menarik satu elektron untuk mencapai konfigurasi stabil. Ia sangat reaktif terutama dengan logam dan juga hidrogen. Ia juga bersifat pengoksidasi yang kuat karena mudah menerima elektron, dan ia juga dapat bereaksi dengan banyak unsur untuk membentuk senyawa klorida atau Cl-. Dalam air, klorin dapat mengalami disproporsionasi. Nah, selain itu, sifat fisika klorin berupa wujud gas pada suhu kamar, memiliki warna kuning kehijauan, memiliki bau tajam dan menyengat, titik lelehnya sekitar negatif 101,5 derajat Celcius, titik didihnya negatif 34 derajat Celcius, massa jenisnya 3,214 gram per liter pada 0 derajat Celcius dan 1 atm. Sedikit larut dalam air dan tidak dapat ditemukan bebas di alam, dan terdapat dalam bentuk senyawa seperti NaCl atau garam dapur, KCl, dan MgCl2. Nyala warna api dari klorin sendiri memberikan warna dalam wujud senyawa, bukan unsur. Contohnya NaCl memiliki warna kuning yang terang, KCl memiliki warna ungu muda, dan CuCl2 menyebabkan warna hijau kebiruan. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwasannya unsur klorin ini sendiri juga dimanfaatkan loh, terutama untuk mendisinfeksi air, minum, dan juga kolam renang. Seperti yang kita tahu bahwasannya air mengandung banyak sekali mikroorganisme yang cukup berbahaya bagi tubuh kita. Selain itu, unsur klorin sendiri juga dimanfaatkan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan PVC. Nah, tentu saja unsur klorin tidak luput dari dampak negatifnya. Salah satunya ialah dapat menyebabkan gangguan pernapasan apabila kita menghirup gas klorin dalam jumlah yang banyak atau berlebihan. Selanjutnya, gas klorin ini sendiri juga dapat menyebabkan luka bakar pada kulit dan juga kornea mata. Sehingga apabila kalian ingin melakukan eksperimen dengan menggunakan unsur klorin, tolong mengikuti regulasi yang telah ditentukan. Hello everyone, now I am presenting about the element of bromine. Bromine is a reddish-brown liquid halogen known for its strong smell and high reactivity. Did you know that bromine is the only non-metal that appears as a liquid at the room temperatures? So now, let us begin our tour about bromine more. Bromin pertama kali ditemukan pada tahun 1826 oleh seorang kimiawan muda bernamakan Anthony Jerome Ballard asal Prancis. Ia menemukannya pada saat meneliti air laut dan memberinya nama bromin dari kata Yunani bromos yang mengartikan bau yang menyengat. Unsur bromin dapat kita temukan dengan simbol Br dengan nomor atom 35. Ia memiliki titik didih 332 derajat dan titik leleh 266 derajat. Massa atom dari bromin adalah 79,904. Konfigurasi elektron dari bromin adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, dan 4p5. Ia memiliki wujud cair coklat kemerahan dan bau tajam menyengat, dan dapat menyebabkan iritasi. Ia juga tidak dapat larut dalam air, namun mudah larut nih dalam pelarut organik, misalnya CCI4.
Ia tergolong sebagai oksidator kuat yang dapat bereaksi dengan logam dan senyawa organik. Ia juga menerima satu elektron untuk membentuk Br-. Dalam percobaan nyala unsur atau uji nyala, atau kita kenal lagi dengan flame test, bromin ini tidak langsung menghasilkan warna, tapi senyawa bromida atau Br-. Jika dalam logam tertentu bisa memberikan variasi warna tergantung dari logamnya lagi. Contoh, NaBr, kuning dari Na+, KBr, ungu muda dari K+. Jadi, warnanya tergantung kation logam, bukan dari Br-nya. Adapun contoh-contoh reaksi bromin dengan unsur lain. Yang pertama, reaksi bromin dengan fluorin. Dengan reaksi Br2 tambah 3F2 menghasilkan 2 BrF3 dengan nama bromin trifluorida, BrF3. Ini adalah cairan kuning yang sangat reaktif dan digunakan sebagai pelarut untuk reaksi fluorasi. Yang kedua adalah reaksi pembentukan bromin pentafluorida. Br2 tambah 5F2 menghasilkan 2 BrF5. Ini adalah cairan korosif yang sangat kuat yang digunakan sebagai agen fluorinasi dan oksidator. Nah, teman-teman, bromin ini memiliki banyak sekali keunggulan. Misalnya, dalam bidang industri kimia, bromin ini bisa dijadikan sebagai obat. Misalnya obat batuk yang dapat mengencerkan dahak dan juga obat-obat seperti epilepsi dan lain-lain. Bromin sendiri juga bisa dijadikan sebagai fire retardant atau pemadam kebakaran. Bisa juga menjadi disinfektan kolam berenang dan juga pestisida. Adapun dampak-dampak dari bromin, yang pertama adalah bromin ini bisa merusak kesehatan. Entah itu dari kesehatan iritasi mata, iritasi kulit, dan juga banyak lagi. Bromin ini juga dapat merusak lingkungan dan ekosistem. Iodin. Teman-teman tahu tidak bahwasannya iodin ini yang merupakan sebuah unsur di golongan 7A atau halogen ternyata bersifat sangat korosif. Namun uniknya, unsur iodin ini malah digunakan untuk pengobatan, terutama untuk mengobati luka. Kok bisa ya? Ayo simak penjelasan berikut ini. Iodin. Pada awalnya unsur ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Bernard Courtois pada tahun 1811. Nah, beliau pada awalnya ingin mengekstrak natrium bikarbonat dari abu rumput laut. Nah, pada saat beliau ingin mengekstrak, ternyata secara tidak sengaja malah ketumpahan asam sulfat, yang kemudian dari hasil reaksi tersebut malah menghasilkan uap berwarna ungu, yang kemudian tidak lama langsung mengembun menjadi kristal hitam pekat. Nah, beliau kemudian memutuskan untuk meneliti kristal tersebut dan mengetahui fakta bahwasannya kristal tersebut itu merupakan sebuah unsur murni yang kemudian ia beri nama iodin. Berasal dari bahasa Yunani dari kata iodides yang berarti berwarna ungu, merujuk pada warna ungu atau uap ungu yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Sifat kimia iodin. Iodin memiliki nomor atom 53 dan memiliki massa relatif sekitar 127 gram. Iodin memiliki konfigurasi elektron berupa 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p5, atau bisa disingkat sebagai kripton 4d10, 5s2, 5p5. Nah, iodin dapat bersifat sebagai pengoksidasi yang sedang, kurang kuat dibandingkan dengan klorin atau fluorin, tetapi masih mampu mengoksidasi banyak reduktor. Ia memiliki 4 bilangan oksidasi dan lebih reaktif dengan logam alkali atau alkali tanah. Selanjutnya ialah sifat fisika yang dimiliki oleh iodin. Ia berwujud kristal dengan warna kehitaman hingga ungu hitam pada suhu kamar, memiliki aroma tajam dan khas terutama pada wujud gas, memiliki titik lebur atau titik leleh sekitar 113,7 derajat Celcius, memiliki titik didih di sekitar 184,3 derajat Celcius. Dan iodin sedikit larut dalam air. Selanjutnya ialah warna nyala api. Iodin sendiri tidak memberikan warna nyala api yang khas seperti natrium yang menghasilkan warna kuning ataupun kalium yang menghasilkan warna ungu. Uap iodium berwarna ungu atau violet, tetapi dalam uji nyala tradisional, iodida sering tidak menunjukkan warna nyala yang jelas karena jalur emisi lebih lemah dan mudah tertutup oleh ketidakmurniannya.
Nah, tahu nggak sih teman-teman, iodin ini juga banyak dimanfaatkan loh, terutama untuk terapi kanker. Nah, selain itu, unsur iodin juga dimanfaatkan untuk membuat lampu halogen dan juga penyedap rasa dalam bentuk garam. Nah, tentunya unsur iodin tidak luput dari dampak negatifnya, di mana dampak negatif dari iodin itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan apabila kita menghirup gas iodin secara berlebihan. Selain itu, iodin sendiri dapat menyebabkan sebuah penyakit yang bernama iodisme, di mana iodisme sendiri adalah penyakit yang timbul akibat kita mengonsumsi garam iodium secara berlebihan. Jadi guys, kali ini saya akan membahas tentang unsur astatin. Apa sih unsur astatin itu? Astatin adalah unsur halogen, di mana dia berada di golongan 7A. Nah, astatin ini bersifat metaloid, di mana dia itu bukan logam, tetapi kadang-kadang dia memiliki sifat logam. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, cus simak penjelasan ini. Nah, jadi gimana sih guys astatin ini ditemukan? Astatin ini berhasil disintesis oleh 3 orang ilmuwan yang berasal dari Universitas California, Berkeley. Yang pertama ada Carson, ada Mackenzie, dan ada Segre. Bagaimana sih cara nemuinnya? Nemuin ini dengan menembakkan alfa ke bismut, yaitu bismut menjadi astatin 211. Guys, kali ini saya juga akan membahas sifat-sifat astatin. Dia memiliki simbol At, nomor atom 85, golongan 7A atau halogen, periode ke-6, jenis unsur non-logam, kadang menunjukkan sifat metaloid, konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p5. Wujudnya dia padatan gelap. Reaktivitasnya paling lemah di antara halogen. Sifat kimianya, dia menerima 1 elektron membentuk ion At-. Astatin tidak dapat diuji langsung dalam flame test karena sangat langka dan radioaktif. Namun, secara teori, senyawa astatida atau At- ini akan berperilaku mirip dengan iodida, sehingga tidak menghasilkan warna khas nyala api. Artinya, astatin dan senyawanya tidak menunjukkan warna nyala tertentu karena cepat terurai sebelum bereaksi dalam nyala. Nah, untuk reaksi kimia astatin, dia ada beberapa. Yang pertama, dia bereaksi dengan logam, membentuk astatida, yaitu 2At plus 2Na ke 2NaAt. Dengan hidrogen, dia membentuk asam kuat H2 tambah At2 ke 2HAt. Dengan halogen, membentuk senyawa antar halogen. At2 ditambah F2 sama dengan 2AtF. Dengan oksigen, membentuk oksida 2At tambah 3O2 ke 2ATO3. Lalu yang kelima dapat membentuk ion dan oksianion, yaitu At-, ATO3-, ATO4-. Nah, jadi guys, astatin ini juga memiliki beberapa manfaat dan juga dampak buruk. Manfaat pertama, dia digunakan dalam terapi radiasi kanker di mana dia menghancurkan sel kanker secara spesifik. Lalu dia juga berperan dalam penelitian ilmiah terutama di logam berat di mana peralihan non-logam ke logam. Lalu, dia juga memiliki dampak buruk. Yang pertama, karena dia sangat radioaktif, ketika terpapar langsung, dia bisa menghancurkan sel-sel dalam tubuh kita. Lalu, jika terhirup, dia juga dapat menghancurkan metabolisme tubuh kita. Lalu juga ada karena dia cepat meluruh, jadi setelah 7 jam itu batasnya, dia berubah menjadi isotop lainnya, sehingga jika tidak ditangani secara benar, dia akan merusak lingkungan. Nah, jadi gitu guys.